A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila yustahabbu ayyakula 'inda kulli 'adwin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Li khabarin rawahul mustaghfiriyu. Dan kila satu pendapat disunahkan oleh bahwa mengatakan ia ketika tiap-tiap anggota wudhu lapas asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh li khabarin, karena ada hadis rawahul mustaghfiri yang meriwayatkan hadisnya adalah Syekh Mustaghfiri. Jadi sunnah Ustadz, ketika kita berwudu, setiap anggota yang dibasuh itu disahadatin. Sahadatnya mana? Nah, inilah tadi yang baru kita baca. Begitu kita membasuh wajah, maka sambil membasuh wajah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. 3 kali. Begitu juga nanti membasuh tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Begitu juga mengusap kepala, mengusap telinga, dan membasuh kedua kaki. Ada doa yang masyhur, tapi doa tersebut tidak ada dasarnya. Mana doa tersebut kalau di tengah diucapkan Allahumma hfaz yadayya an ma'asik, ketika berkumur Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, sampai akhirlah. Ini doa masyhur yang biasa dikerjakan oleh orang, cuman fala asla lahu, tidak ada dasar hukumnya. Nah, fala asla lahu yuqtaddu bihi, tidak ada dasar baginya yang dihitung. Tapi yang namanya doa silakan saja. Cuman kalau saya pribadi mengamalkan yang tadi syahadat. Ya. Jadi setiap anggota wudhu itu disahadatin di waktu kita melaksanakan wudhu tersebut. Wasyurbuhu min fadli wudhuhi, dan sunnah pula meminum daripada sisa wudhu. Wasyurbuhu, dan meminumnya, min fadli wudhuhi, daripada sisa wudhunya. Li khabarin, karena ada hadis pihi padanya. Inna pihi sifa'am min kulidain, sesungguhnya di dalamnya terdapat obat dari segala penyakit. Jadi kalau kita berwudu misalnya di bak mandi atau di ember, setelah kita berwudu mungkin sisa wudu kita itu ada air, maka ambil sedikit minum, itu obat.
segala penyakit akan sembuh. Sedikit aja kan. Sikit, jangan banyak kali, nanti masuk angin pula. Karena air mentah itu. Iya. Semua penyakit sembuh dengan yakin, insya Allah, karena ada hadisnya. Itu selesai berwuduk, Kiai. Udah Se- siap semua? Ya. Setiap selesai berwudu, air sisa wudu tersebut diminum. Bukan bekas wudu. Kalau bekas wudu nanti asar wudu. Ini sisa wadu, bukan wudu, sisa wadu. No. Wadu itu artinya air yang dipakai untuk berwudu tadi. Oh, sisanya. Jadi bacanya pun wadu, bukan wudu, wadu. Wa syurbuhu min fadli wadu'ihi. Bukan wudu ya, wadu'ihi. Artinya sisa air yang dipakaikan untuk berwudu ada tertinggal, maka minum sedikit. Paham kan Ustaz? Paham. Oke lah. Lalu ada lagi sunnah-sunnah wudu. Seterusnya setelah nanti berwudu, agak kita ringkas sedikit ya. Setelah berwudu, maka sunnah pula kita sholat 2 rakaat. Rakaatani ba'dal wudu'i, 2 rakaat setelah wudu. Wa rakaatani. Sunnah kita sholat 2 rakaat setelah wudu. Namanya sunnah wudu. Ada hadisnya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala jannata, masuk ya Nabi ke surga. Faro'a Bilalan piha, maka beliau melihat Bilal dalam surga. Faqala lahu, Rasulullah bertanya kepada Bilal. Bilal belum meninggal, tapi Rasulullah melihat Bilal berada dalam surga. Tentu Rasulullah bertanya, wajar kan? Iya. Bima sabaqtani ila jannati, dengan apa engkau mendahului saya ke surga? Ente sudah ada dalam surga, saya aja belum masuk surga. Apa rahasia amalanmu, Bilal? Maka dijawab Bilal, faqala Bilalun, maka berkata si Bilal, la a'rifu syai'an, aku tidak tahu sesuatu apa. Kalau bahasa bebas kita, tak tahu saya amalan apa yang kulakukan. Biasa-biasa aja aku rasa, kata si Bilal tuh. Illa anni la uhdisu du'an illa usolli akibahu rakaatain. Kalau arti bebasnya, kecuali bila mana saya berhadas lalu saya berwudu, dan setelah itu maka saya sholat 2 rakaat. Setelah batal wudu, berwudu beliau lalu sholat 2 rakaat. Ini rupanya amalan si Bilal itu, sehingga lebih dulu beliau ke surga ketimbang Rasulullah SAW. Lima sabaqtani la jannah, kata Rasulullah. Jadi kalau adanya kesempatan pula, silakan saja sholat sunnah wudu. Biasa lakukan Ustaz itu kan? Belum. Oh, belumnya? Belum. Oh, belumnya ya. 2 rakaat. Rakaat pertama ayat apa dibaca? Bebas merdeka. Rakaat kedua bebas merdeka, cuman tuh sunnahnya ada. Sunnahnya setelah rakaat pertama dibaca nanti, walau annahum idzalamu anfusahum, sampai akhir ayat tersebut, Rohima, surah An-Nisa. Cuman kalau nggak hafal nggak apa-apa. Iya.
Al-Kafirun dan Qul huwallahu aja. Oh. Tapi kalau hafal nggak apa-apa. Rakaat kedua nanti wa may ya'mal su'an aw yaslim nafsah, sampai juga lapas ila rahimah. Tuh. Itu dalam surah An-Nisa. Tadi surah Nisa juga. Ini surah Nisa juga. Nah. Paham kan Ustadz? Iya. Jadi masalah sunnah wudu kita cukupkan sampai di sini. Iya. Cuman hal-hal yang berkaitan dengan wudu masih ada kalau kita bahas. Ada kalanya wudu itu kan sunnah, hukumnya dilaksanakan sunnah-sunnahnya. Ada kalanya nanti sunnahnya itu sunnah ditinggalkan. Pada kalanya sunnahnya itu sunnah ditinggalkan. Ada kalanya pula sunnah wudu itu wajib ditinggalkan. Oh gitu ya. Oh ada gitu ya. Ada. Kira-kira perlu kita bahas? Di lain waktu atau Lain waktu aja ya. Lain waktu aja, lain itu waktu lagi. aja. nggak apa-apa. Nah, itulah. Jadi nanti disitulah taunya kita orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Dia bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan. Oh gitu ya. Tapi kalau orang yang bodoh, ini sunnahnya ini dihantamnya saja sunnah itu. Padahal kondisi ini tidak cocok, tidak tepat pada waktu itu, tapi laksanakan juga sunnahnya. Jadi ada sewaktu-waktu nanti sunnah-sunnahnya itu memang sunnah dilaksanakan, ada pula sewaktu-waktu sunnah-sunnahnya itu sunnah untuk ditinggalkan, ada pula sewaktu-waktu sunnahnya itu wajib ditinggalkan. Oh gitu ya. Ada gitu ya. Oh iya. Iya. Kemana? Ada wajib pula untuk ditinggalkan ya kan? Iya. Nantilah dibahas itu. Iya. Sampai sini dulu kan? Iya, Oke lah.